Chapter 1436, The Terrifying Beast God. Jadi bagaimana jika musuh itu adalah binatang peringkat batas Douluo? Mereka akan menggabungkan upaya mereka untuk mengalahkan musuh. The Shrek Seven Monsters telah menjalani pelatihan bersama baru-baru ini. Mereka bisa bekerja lebih dekat sebagai tim sekarang setelah peningkatan basis kultivasi mereka. Lawan target mereka semua adalah kelompok kekuatan limit Douluo. Sebagai Shrek Seven Monsters, membangun kembali Shrek adalah beban berat di pundak mereka. The Dark Douluo semakin tua sementara Roh Kudus Douluo tidak terampil dalam pertempuran. Sebagai Shrek Seven Monsters, mereka terikat tugas untuk memikul tanggung jawab. Mereka telah mengalami kesulitan dan mengatasi kemunduran. Mereka mengalami rasa sakit yang tidak pernah berakhir. Namun mereka tidak pernah putus asa. Semua orang berkembang dengan kecepatan penuh. Saat ini, akumulasi dari semua pengalaman mereka memiliki ledakan yang lengkap. Meskipun Tang Wulin tidak berpartisipasi dalam pengepungan Bear Lord, dia ada di sana selama ini. Dia telah menjaga rekan-rekannya selama ini. Tatapannya tidak pernah menjauh dari Ditian. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya. Armor perang yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi berkabut dengan lapisan merah darah. Matanya juga berubah menjadi merah darah. Kesadaran kuatnya tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya dalam kegilaan saat ia meluncurkan serangan pada Beast God Ditian. Ditian terperangkap dalam momen yang linglung. Sudah berapa tahun? Dia telah kehilangan hitungan tahun yang lewat. Sudah terlalu lama sejak dia bertemu lawan dengan keberanian untuk memprovokasi dia. Sepertinya dia melihat siluet pemuda itu sekali lagi. Pria muda itu mengendalikan 6 arwah-arwah besarnya untuk melancarkan pengepungan terhadapnya. Dia sangat marah ketika berpikir tentang bagaimana makhluk-makhluk itu rela menyerahkan diri kepada umat manusia. Namun, ternyata mereka benar. Pada akhirnya, mereka mengikuti pemuda itu untuk naik ke alam ilahi dan memperoleh keabadian. Dia, di sisi lain, yang sudah berada di puncak tetap merana di dunia. Ketidakhadirannya hanya berlangsung sesaat. Ketika dia sadar kembali, dia merasakan kesadaran hiruk-pikuk dari Blood Dragon Domain. Meskipun basis kultivasi Ditian, dia masih bisa merasakan ketakutan garis keturunannya saat ini. Dia merasakan dorongan untuk berdoa. Kemudian, dia menyaksikan pemuda di kejauhan melompat ke udara dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, pria yang telah menghentikan Lord Beruang sebelumnya melompat ke udara dan berubah menjadi pedang besar yang berakhir di genggaman pemuda. Ditian memiliki perubahan wajah karena dia mengenali pedang itu. Dia sekarang mengerti mengapa Raja Naga Iblis Neraka mundur dengan ketakutan seperti itu sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak takut dihadapkan dengan kekuatan saber? Itu adalah sabre kekuatan klan naga. Itu adalah pedang penghakiman dari klan naga yang terbuat dari tanduk Dewa Naga. Itu adalah senjata ilahi milik naga klan dan mampu menekan klan. Ditian merasa dirinya dikirim ke tempat eksekusi di bawah pengawasan ketat para naga di ujung pedang yang melonjak. Dia merasakan siluet yang kuat dan tak tertandingi berkilauan dengan sinar 9 warna mengawasinya dengan penuh perhatian ketika sosok bayangan menyatakan pelanggarannya. Pedang raksasa itu terangkat tinggi di udara. Ujung sabernya bersinar cemerlang. Kekuatan Raja Naga Emas itu destruktif. Selain efek amplifikasi dari power sabre klan naga, kekuatan Tang Wulin saat ini bisa mengancam limit Douluo. Selain itu, Beast God Ditian yang dia lawan adalah anggota Dragon Clan. Rencana Tang Wulin sederhana. Mereka pertama-tama akan memusnahkan para sahabat karib. Kemudian mengepung Ditian. Ziji terkejut mundur. Sehingga kelompok tidak perlu khawatir tentang serangan belakang untuk saat ini. Tang Wulin kemudian akan membantu Ye Xinglan untuk menghentikan Tousan Demon King. Dia kemudian bisa menciptakan kesempatan bagi rekan-rekannya untuk menyerang Lord Beruang. Lord Beruang itu liar dan kejam. Jika dia mengekspresikan dirinya sepenuhnya, semua orang, termasuk Tang Wulin, tidak akan bisa menghentikannya. Namun, jika Lord Beruang bisa dikalahkan, maka peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Secara alami, Tang Wulin sangat sadar bahwa dia tidak sesuai dengan Dewa Binatang Ditian. Namun, dia tahu bahwa Beast God Ditian juga merupakan anggota klan naga. The Beast God Ditian akan dipengaruhi oleh Golden Dragon King Bloodline dan diatasi oleh power sabre Dragon Clan juga.
Jadi, dia meluncurkan serangannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menahan Bisgat sehingga kawan-kawan bisa melukai Lord Bear. Desahan samar terdengar. Tang Wulin mendengar suara Ditian. Kecerdasan umat manusia selalu layak untuk kekaguman saya. Sayang sekali bahwa kita, jiwa buas, kurang dalam kecerdasan. Karenanya, kami dipaksa punah oleh klan Anda yang awalnya sangat lemah dan rapuh. Bukankah Anda sudah tahu ini? Sekarang Anda dihadapkan dengan kekuatan absolut. Dentang. Suara renyah terdengar. Tang Wulin menyaksikan dengan ketakutan ketika Ditian mengangkat kepalanya dan menjentikkan jari ke Power Sabre Dragon Clan. Pada saat itu, ujung pedang tersebar dan tersebar. Semburan energi yang mengerikan mengejutkan Tang Wulin dan Power Sabre Dragon Clan-nya dengan luar biasa. Rasanya seperti dia ditabrak palu raksasa. Dalam sepersekian detik itu, bagian dalam tubuhnya terasa sangat sakit seolah-olah dia terbakar. Inti naga dan inti jiwa di dalam tubuhnya mengalami ledakan secara bersamaan. Tetapi Tang Wulin tersentak oleh film yang tampaknya agak lembut. Sementara itu, udara yang mengelilingi Lord Beruang tampak membeku tiba-tiba. Raungan serentak terdengar di kedalaman jiwa setiap orang. Mengaum. Sebuah sinar dust gold meledak dari tubuh Bear Lord yang mirip dengan ledakan minyak. Bayangan cahaya dust gold raksasa muncul dalam gelombang. Bayangan cahaya yang mirip dengan bentuk dust gold Dreadclaw Bear tingginya lebih dari 100 meter. Dengan ledakan itu, Su Lizzie, Xie Xie, dan Yue Zhengyu yang berada dalam jangkauan ledakan meledak. Roar roar roar. Raungan yang mengerikan meledak dari mulut beruang Tuhan. Tubuhnya menutupi bayangan cahaya dan berubah menjadi dust gold Dreadclaw Bear berukuran raksasa. Sepasang cakar dust gold tajam yang panjangnya lebih dari 50 meter melambai dengan kecepatan kilat. Dengan susah payah, kelompok itu berusaha menahannya. Pada akhirnya, mereka masih terhempas oleh serangan itu. Itu adalah perbedaan dalam kemampuan mereka. Armor perang, tiga kata mereka tidak bisa mengimbangi kurangnya kemampuan murni. Itu adalah tampilan nyata dari kekuatan Lord Beruang. Dia adalah limit Douluo yang bahkan mampu merobek naga raksasa yang masih hidup. Tidak ada harapan. Gagasan yang sama terlintas di benak semua orang secara instan. Bintang-bintang dalam cahaya bintang yang memenuhi langit pada awalnya semua telah berubah menjadi mata saat ini. Mata kristal kuning berkedip terus-menerus. Su Xiaoyan menjerit kesakitan saat darah merembes melalui 7 lubang tubuhnya. Itu adalah serangan balik jiwa bela diri. Akhirnya, 4 Great Beast telah mengacungkan taring mereka. 3 pusat kekuatan besar yaitu Dewa Binatang, Dewa Beruang, dan Raja Setan 1000 mewakili kekuatan paling kuat di belakang dunia binatang buas jiwa. Pada akhirnya, mereka mengungkapkan teror dari kekuatan gabungan mereka. Mereka tidak terus mengejar musuh. Bibir Tousan Demon King meringkuk menjadi senyum yang mengejek. Sang Raja Beruang menatap tanah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Semua serangan sebelumnya yang mendarat di tubuhnya tidak menyebabkan kerusakan substansial. Paling-paling, dia hanya merasakan sedikit sakit. Ditian jauh lebih unggul daripada dia ketika datang ke pertahanan. Jika bukan berkas ion berat yang mengejutkannya di awal, bagaimana mungkin dia tidak menghabisi 7 monster tadi? Ziji berjalan mundur dengan cemberut dari kejauhan. Sinar pembunuhan melintas di matanya sementara raungan yang dalam terdengar bergema di sekujur tubuhnya. Bayangan cahaya naga ungu hitam raksasa terlihat melingkari langit di belakangnya. Meskipun Tang Wulin mengharapkan lawan menjadi sangat kuat, dia tidak curiga bahwa mereka akan kuat sejauh ini. Memang benar bahwa makhluk jiwa tidak memiliki baju perang. Tidak seperti mereka. Manusia tidak memiliki kemampuan alami. Jiwa binatang memiliki garis keturunan paling kuat yang mengalir melalui nadi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa benua ini pada zaman kuno. Dia akhirnya mengerti mengapa pagoda roh tidak sepenuhnya menghancurkan mereka selama ini. Itu bukan karena pasukan manusia tidak mampu membunuh Dewa Bis. The Beast God Ditian tidak ingin bertarung meski memiliki kemampuan. Tidak ada orang lain di dunia ini yang mampu menghentikannya jika dia memilih untuk melarikan diri. Kalau tidak, itu akan menghasilkan bencana besar. Yang disebut perkembangbiakan di penangkaran adalah bentuk kompromi. Sudah disepakati bersama untuk membiarkan binatang buas memiliki rumah. Di sisi lain,
Binatang buas tidak diizinkan meninggalkan tempat untuk membalas dendam terhadap umat manusia. Saber kekuatan berubah menjadi Sima Jinchi sekali lagi. Darah segar merembes keluar dari sudut mulutnya yang membuatnya tampak pucat pasi. Dia belum pernah bertarung melawan anggota Dragon Clan sebelumnya. Saat ini, ia dikalahkan oleh lawannya. Apakah lawan di depannya begitu kuat? Power Sabre The Dragon Clan hanya layak untuk menilai saya ketika itu berada di tangan Dewa Naga. Tapi kamu belum pantas mendapatkannya, kata Ditian dengan dingin sambil memandang Tang Wulin. Tang Wulin berdiri dari tanah sementara rekan-rekannya semua berkumpul di sisinya. Mereka telah melakukan segala daya mereka selama tabrakan. Namun, kekuatan lawan mereka melebihi harapan mereka. Meskipun demikian, tidak ada rasa takut di mata mereka tetapi hanya ketegasan. Karena itu, mereka tidak mau menerima hasil dari situasi tersebut. Akademi Shrek baru saja mulai membangun kembali dan semuanya berjalan lancar sejauh ini. Bagaimanapun, masih ada banyak hal yang dibatalkan. Mereka menolak untuk mati di sini. Namun, mereka hanya bisa bertarung sampai mati karena mereka dihadapkan dengan situasi seperti saat ini. Wulin, kita akan menyalahkan diri kita sendiri untuk menghentikan mereka. Kamu harus pergi. Sekte Tang dan Shrek dapat bertahan tanpa kita tetapi tidak tanpa kamu. Ye Xinglan memegang pedang Star God di tangannya saat dia berbicara dengan tenang tanpa mempertimbangkan kehidupannya sama sekali. Chapter 1437, The Golden Trident. Yuanen Yehui berbicara dengan suara yang dalam. Xinglan benar. Sekte Tang dan Shrek tidak bisa kehilanganmu. Anda harus bertahan hidup. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kami datang ke sini sebagai sebuah tim. Jadi kami akan pergi dari sini sebagai sebuah tim. Ditian, Anda benar-benar kuat. Kamu begitu kuat sampai-sampai kami tidak bisa menyaingimu. Bagaimanapun, Anda belum mencapai keilahian. Saya akan mengorbankan sesuatu yang paling penting bagi saya. Dan saya bersedia melakukannya untuk rekan-rekan saya. Sekte Tang dan Shrek. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan ketuhanan. Kekuatan ketuhanan. 4 Great Beast tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata itu. Tang Wulin hanyalah manusia yang tidak penting di mata mereka. Namun ia memiliki keberanian untuk berbicara tentang kekuatan ketuhanan. Di sisi lain, anggota lain dari Shrek Seven Monsters merasa berbeda setelah mendengar kata-kata yang sama. Xie menjadi saksi peristiwa aneh yang terjadi pada Tang Wulin sekali. Trisula emas telah meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Garis warna emas samar muncul di dahi Tang Wulin. Pikirannya tenggelam dalam kelautan rohnya. Trisula emas menggantung di langit di atas lautan rohnya. Dengan lautan rohnya, dia bisa langsung merasakan bahwa Trisula emas dengan marah menyerap energinya. Di atas inti jiwanya, inti naga, dan pemasukan penuh dari kekuatan spiritual domain rohnya. Dia bisa merasakan Trisula melahap energi seperti lubang tanpa dasar yang menyedot energi. Ditian merasakan ada sesuatu yang salah. Segera setelah Tang Wulin memejamkan matanya, sebuah tanda emas aneh muncul di dahinya. Trisula emas berkilau bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Berat yang tak terlukiskan membebani tubuhnya segera setelah itu. Apa itu tadi? Ditian merasakan tekanan berat di tubuhnya meskipun basis kultivasi puncaknya. Mungkinkah itu benar-benar kekuatan ketuhanan? Namun, dia hanyalah manusia yang lemah. Bagaimana dia bisa memobilisasi kekuatan ketuhanan? Sementara itu, Tang Wulin membuka matanya sekali lagi. Matanya berubah menjadi biru langit. Rasanya seolah-olah seseorang sedang melihat lautan luas tak berujung yang membentang sejauh mata memandang. Tekanan tak berbentuk memancar dari tubuh Tang Wulin segera setelah itu. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya sementara tangan kanannya membuat gerakan meraih di udara untuk memanggil sesuatu. Aliran cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari dahinya dan mendarat di telapak tangannya. Sinar keemasan cerah itu sama menyilaukannya seperti matahari kecil. Semua orang di tempat itu menutup mata mereka langsung dari tatapan yang menyilaukan. Ditian bisa merasakan lebih jelas sekarang. Dia merasakan semburan aura sombong yang tak tertandingi bertiup ke wajahnya. Tekanannya terasa sangat mengerikan sehingga hanya bisa dilepaskan oleh Dewa Naga. Namun, dia tahu bahwa itu bukan kekuatan Dewa Naga. Apa itu tadi?
Trisula raksasa tiba-tiba muncul dari udara yang tipis. Tang Wulin menyadari betapa kuatnya itu ketika dia memegangnya di tangannya. Dengan susah payah, dia mengerahkan semua kekuatannya untuk mengangkat Trisula raksasa. Batu permata di tengah Trisula itu tepatnya adalah kristal universe tanpa batas. Bukan. Garpu emas itu halus seperti cermin yang berkilau dengan cahaya keemasan. Segera setelah Trisula muncul, ruang di sekitarnya tampak seperti akan runtuh. Tang Wulin masih bisa mengingat dengan jelas ketika Trisula emas pertama kali muncul di tangan ayahnya. Ayahnya memegangnya dengan mudah seperti tangan memobilisasi jari-jarinya. Namun, sekarang terasa berat seperti gunung di tangannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dengan keras. Tang Wulin tidak berusaha untuk memasukkan energinya ke dalam Trisula emas. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk meluncurkan serangannya. Setelah itu, ia dianggap tidak mampu menggunakan senjata ilahi yang kuat ini. Bukannya dia tidak ingin memanfaatkan dua peluang yang tersisa. Tetapi itu di luar kendalinya. Itu bukan sesuatu yang bisa dia manfaatkan sesuai keinginannya. Menilai dari pertempuran dengan Beast God dan yang lainnya sebelumnya, Power Sabre Dragon Clan tidak mampu menyebabkan kerusakan pada makhluk ini. Bahkan tidak mampu melawan mereka. Tang Wulin hanya bisa bergantung pada senjata ilahi untuk membiarkan tempat ini hidup. Hanya kekuatan senjata ilahi sejati yang mungkin bisa menghalangi dewa binatang buas. Segera setelah itu, pancaran keemasan yang kuat meletus dengan hebat ketika aliran cahaya terang muncul di udara. Ruang di sekitarnya jelas menunjukkan tanda-tanda runtuh dengan tanda retak hitam muncul terus-menerus di mana-mana. Domain yang dilepaskan oleh Ditian tidak bisa lagi menahan tekanan karena mulai sedikit goyah. Apa itu? Apa itu? Ditian terkejut ketika dia mengenali senjata di tangan Tang Wulin. Suara aneh terdengar dari mulut Tang Wulin. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menderita somniloquism. Hampir seperti mantra. Hanya awan putih yang mengambang di langit yang akan bertahan selama 1000 tahun. Lapisan-lapisan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Awan lembut dan lembut mengambang oleh memancarkan perasaan yang samar dan nyata. Itu menjadi lebih aneh ketika Tang Wulin mulai berubah begitu awan berkabut muncul. Rekan-rekannya yang berdiri di belakangnya tampaknya telah menghilang sementara segala sesuatu di sekitarnya menjadi bengkok. Dunia berubah terus-menerus. Dan waktu membawa perubahan besar pada urusan duniawi. Waktu adalah esensi sejati. Awan berkabut yang tak terhitung jumlahnya menghilang untuk menutupi seluruh ruang. Trisula emas di tangannya tegak. Namun tampaknya berfluktuasi anehnya. Tampaknya menentang hukum alam. Ditian mengerutkan kening dalam-dalam. Dia maju selangkah. Dia akan bergerak. Manuver serangannya, yang merupakan pukulan hebat, sangat sederhana. Dia meninju ke depan dengan tinjunya dan menyihir lubang hitam besar dari udara tipis. Segala sesuatu di ruang sekitarnya dimakan oleh lubang hitam termasuk tanda retak yang disebabkan oleh Trisula. Energi yang dikonsumsi kemudian dikondensasi dan diubah menjadi sebagian energi Black Hole. Dia telah berkultivasi dengan susah payah selama 100.000 tahun. Jadi dia memiliki kendali tertinggi atas waktu yang tidak tertandingi oleh umat manusia. Merasa ada sesuatu yang salah dengan Tang Wulin yang menghadapnya. Dia melepaskan energinya. Kepulan awan putih mekar. Waktu seperti air yang mengalir dan berlalu secepat pesawat ulang-alik penenun. Lubang hitam tak berdasar tampaknya melahap seluruh dunia. Dua semburan energi besar yang tak terbandingkan bertabrakan satu sama lain dan meledak dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Aura yang kuat meledak secara instan di tengah antara dua lawan. Waktu dan ruang yang terjalin tampaknya meledak dalam semburan energi yang sangat besar. Bukan karena Tang Wulin tidak ingin menggunakan keterampilan jiwa tipe perbudakannya yang paling kuat. Badai tak terbatas. Sebaliknya, sama sekali tidak ada cara dia bisa memanfaatkan Trisula emas untuk menyelesaikan serangan. Wilayah spiritualnya adalah time backtrack. Tetapi dia telah menghabiskan waktu lebih lama untuk mengolah awan milenium. Dengan demikian, ia memiliki kendali mendalam atas Millennium Cloud. Meskipun demikian, ia menemukan ada perbedaan besar antara yang diharapkan dan kontrolnya yang sebenarnya terhadap keterampilan ketika ia meraih Trisula emas. Trisula emas benar-benar berat. Itu lebih dari 50.000 kilogram. Jadi dia hanya bisa menggunakannya dengan susah payah.
Yang lebih kritis lagi adalah Trisula emas menguras energinya selama periode singkat ketika dia menggunakannya. Apakah itu kekuatan roh, energi, darah, daging atau tulangnya? Rasanya seolah-olah semuanya dimakan oleh Trisula. Tang Wulin tidak memberikan dua teriakan tentang lawannya ketika ia meluncurkan Millennium Cloud. Dia merasa tubuhnya akan segera hancur. Apakah ini benar-benar kekuatan senjata ilahi? Jika aku menjadi limit Douluo, bukankah aku bisa menggunakan senjata ilahi yang mengerikan ini? Apa tujuan ayah meninggalkan senjata ilahi ini yang tidak bisa aku gunakan? Segala macam ide muncul di benaknya. Pada saat yang sama, dia jelas merasakan benturan antara serangannya dan Ditian. The Beast God benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai The Beast Soul yang terdekat untuk mencapai Godot. The Beast God telah membuktikan dirinya sebagai Beast Soul yang paling kuat di dunia saat ini. Kontrolnya atas waktu telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Tingkat di luar kata-kata. Tabrakan antara waktu dan ruang menghasilkan pusaran ruang waktu yang mengerikan. Sejalan dengan tornado, itu melonjak ke langit menembus perisai pelindung yang telah didirikan oleh spirit pagoda di langit dengan mudah. Meskipun area benturannya tidak besar, tornado Dust Gold muncul di langit. Ketika bersentuhan dengan awan berkabut itu menghilang. Bahkan badai melolong menghilang ketika bertabrakan dengan tornado. Chapter 1438, Godly Power. Ini adalah kekuatan destruktif sejati. Ini menghancurkan ruang dan waktu secara bersamaan. Ditian tampak kaget. Itu adalah kekuatan ilahi. Meskipun Tang Wulin hanya melepaskan sebagian kecil dari itu, dia jelas merasakan aliran waktu di sekitarnya berakselerasi tiba-tiba saat bentrokan. Itu adalah binatang buas dengan basis budidaya lebih dari 800.000 tahun. Selain itu, ia hanya berhasil selamat dari hukuman ilahi sebelumnya dengan beberapa upaya. Bertahun-tahun, ia mengandalkan energi Life Fountain untuk mempertahankan kekuatan hidupnya sendiri. Pada saat yang sama, ia mengompres waktu sebanyak yang ia bisa sehingga tidak lagi menua. Namun, di hadapan awan milenium, itu jelas merasakan berlalunya waktu. Jika ini berlanjut, itu kemungkinan besar akan menghadapi hukuman ilahi berikutnya lebih cepat dari jadwal. Setelah binatang buas telah menembus 100.000 tahun basis budidaya, itu akan berkembang menjadi binatang buas besar. Seekor binatang buas besar belum abadi. Setiap 10 tahun, seekor binatang buas besar harus menghadapi hukuman ilahi. Jika binatang besar itu berhasil selamat dari kekuatan perkasa dari hukuman ilahi, itu akan bertahan selama 100.000 tahun lagi. Untuk binatang buas, kekuatan mereka terkait dengan usia mereka. Namun, itu bukan hanya ukuran berapa lama mereka hidup. Sebaliknya, itu adalah pertumbuhan basis budidaya mereka dan transformasi tubuh mereka. Ambil Thundercelap Netherfiend, misalnya. Itu telah berkembang ke peringkat 100.000 tahun. Tetapi itu mungkin hanya menggunakan 10.000 atau 20.000 tahun untuk mencapainya. Sedangkan Ditian, usianya belum tepat 800.000 tahun. Sebagai Raja Naga Hitam bermata emas, ia berkembang dengan sangat cepat ketika masih muda. Itu telah mencapai basis budidaya 100.000 tahun dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Ketika berusia 30.000 tahun, ia menanggung hukuman ilahi pertamanya. Sampai sekarang, itu sudah mengalami banyak hukuman ilahi. Meskipun berevolusi, tubuhnya juga menua. Ia tahu bahwa jika itu tidak menjadi dewa, ia tidak akan bisa lepas dari hukuman ilahi berikutnya. Apapun yang dilakukannya, 1 juta tahun adalah batas untuk semua makhluk jiwa yang kuat. Dalam sejarah Beast Soul, hanya Beast Soul yang paling kuat yang bisa mencapai basis kultivasi seperti itu. Tidak ada pengecualian. Seringkali, mereka hanya mampu mencapainya dengan mengandalkan beberapa kekuatan eksternal. Itu juga merupakan kasus untuk jiwa roh inti roh es Douluo Huo Yu Hao. Skydream Ichewong. Ia berhasil mencapai basis budidaya 1 juta tahun dengan tetap dalam tidurnya selama 1 juta tahun di Deep Ice selama 10.000 tahun. Pada kenyataannya, itu tidak memiliki kekuatan menyerang. Apa yang diberikannya Ice Spirit Douluo Huo Yu Hao meningkatkan kemampuan. Ditambah dengan pengetahuannya yang luas dan dengan bantuan Skydream Ichewong, ia akhirnya menjadi dewa.
Selanjutnya, ia menciptakan roh-roh jiwa dan membawa perubahan ke ranah penguasa jiwa. Namun, Ditian tidak bisa melakukan ini. Ia dilahirkan dengan garis keturunan binatang buas jiwa yang paling kuat. Justru karena ini, hukuman ilahi yang dihadapinya sangat kuat. Itu mampu menanggung semua itu karena berbakat dengan bakat. Itu hidup sesuai dengan namanya Dewa Binatang. Berdasarkan kondisi tubuhnya saat ini dan proses penuaan yang melambat, masih bisa bertahan selama 30.000 tahun lagi sebelum harus menghadapi hukuman ilahi yang lain. Namun, dalam periode singkat, Millennium Cloud telah mempercepat proses penuaan. Ia bahkan mematahkan segel pada energi kehidupannya yang dimaksudkan untuk menjaga agar energinya tidak berkurang. Meskipun Tang Wulin membaik dengan langkah cepat, kekuatannya masih tidak sebanding dengan Ditian. Saat ini, dengan efek Millennium awannya, Dewa Bis menderita kerugian besar. Sebelumnya, Kepala Sekolah Douluo Limit Academy Monster, Naga Suci Douluo Enchi menghadapi Millennium Cloud dalam keadaan yang serupa. Millennium Cloud tidak berkembang seperti itu. Sementara Tang Wulin hanya memiliki Golden Dragon Spear-nya. Saat ini, Tang Wulin menggunakan Trident Dewa Laut. Tombak naga emasnya juga merupakan senjata ilahi. Tetapi itu adalah bagian dari tubuh Raja Naga Emas. Dan bukan Dewa Naga. Dalam hal peringkat, itu lebih rendah dari saber kekuatan klan naga. Itu cocok untuk Raja Naga Emas dan sangat kuat dengan kemampuan unik. Di sisi lain, Trident Emas adalah senjata bawaan Dewa Laut. Sebagai dewa peringkat 1 di alam ilahi, Dewa Laut diwarisi oleh 1000 tangan Douluo Tangsan. Tangsan yang merupakan salah satu dari 5 Raja Dewa Agung mengelola alam ilahi. Trisula Dewa Laut terus berkembang dan selalu berada di sisinya. Bagaimana bisa Golden Dragon Spear dibandingkan dengan itu? Selain itu, Millennium Cloud adalah keterampilan jiwa yang dilepaskan dari Golden God Trisula Laut secara langsung. Dewa Binatang menderita kerugian besar sebelum ia tahu kebenarannya. Namun, Tang Wulin bukan Tangsan. Dia tidak bisa mengeluarkan sepenuhnya kekuatan Golden Trident. Aura Millennium Cloud melemah secara bertahap ketika lubang hitam yang menakutkan tumbuh. Keputusasaan tampaknya menimpanya. Dalam kemarahan, Ditian melepaskan kekuatan kegelapan yang menakutkan. Bahkan kedua ahli, Tousan Demon King dan Bear Lord mundur. Mereka tidak mau melakukan kontak dengannya. Hati Tang Wulin tetap tenang. Dia tahu bahwa ketika hidupnya benar-benar terancam, kekuatan yang ditinggalkan ayahnya dalam dirinya akan diaktifkan. Saat ini, ia berada dalam situasi yang mengerikan. Dia hanya bisa melarikan diri dengan rekan-rekannya dengan mengandalkan kekuatan yang ditinggalkan ayahnya. Namun, hatinya enggan. Dia tahu bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mencari ayahnya, dia hanya memiliki 3 kesempatan untuk melihatnya. Dia telah menggunakan salah satunya ketika dia berasimilasi dengan Thundercelap Netherfin yang belum lama ini. Jika dia menggunakan kesempatan kedua sekarang, dia hanya akan memiliki 1 kesempatan tersisa untuk bertemu ayahnya di masa depan. Dia merindukan hari-hari ketika Old Tang masih ada. Meskipun Old Tang hanya proyeksi dari ayahnya, dia masih bertemu dengannya dan mendengarkan ajarannya. Semua jenis pikiran muncul di benaknya ketika kekuatan melahap yang mengerikan mendekat padanya. Semua orang termasuk Tang Wulin melepaskan energi mereka untuk menangkis lubang hitam yang mengganggu. Namun, Dewa Binatang itu terlalu kuat. Pada saat ini, Golden Trident tiba-tiba meledak dengan cahaya. "Ayah, apakah itu kamu?" Tang Wulin bertanya dalam hatinya. Jantungnya rindu, dan matanya basah. Perasaan dilindungi membuatnya tersentuh. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Aura akrab ayahnya tidak muncul. Sebaliknya, ia diselimuti oleh penghalang cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Trident Dewa Laut. Sinar keemasan meletus dan menghancurkan lubang hitam di depannya. Segera, Tang Wulin merasakan dunia terbalik. Dan dia kehilangan kesadaran. Dari sudut pandang yang lain, mereka melihat kilatan cahaya keemasan. Selanjutnya, serangan Ditian ditembus. Kemudian, Tang Wulin tersedot oleh cahaya keemasan. Trisula Dewa Laut segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke langit. Itu melewati lubang besar yang diciptakan oleh kekuatan destruktif ruang waktu dan menghilang ke udara tipis secara instan.
Gelombang kejut energi yang menakutkan menyelimuti tempat itu. Shrek Six Monsters dan Sima Jinchi menatap dengan mulut ternganga. 4 Great Beast juga terpana. Apakah Tanggulin hilang begitu saja sebelum serangan kuat Beast God di Tian? Bagaimana dia melakukannya? Di Tian juga terpana. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan apa itu tadi? Rasanya seolah itu milik senjata ilahi itu sendiri. Tanggulin jelas tidak mengaktifkan kekuatan senjata ilahi. Mungkinkah senjata ilahi melindungi tuannya atas kehendaknya sendiri? Jika itu benar-benar kekuatan senjata ilahi, apa hubungannya dengan Tanggulin? Raungan parau terdengar. Lord Beruang melolong dengan marah. Cakar tajamnya yang besar mengarah ke Shrek Six Monsters dan Sima Jinchi. Cukup. Tiba-tiba sebuah suara keras muncul. Retakan tiba-tiba muncul di udara dan cakar raksasa muncul dari udara tipis. Cakar raksasa itu berdiameter lebih dari 100 meter. Bahkan Lord Beruang tampak kecil dibandingkan dengan itu. The Bear Lord's Dust Gold Dreadclaw diblokir olehnya. Dengan memukul, tubuh Bear Lord berguling dan menabrak jauh di kejauhan. Tak lama setelah itu, sinar perak bersinar dari cakar raksasa dan menutupi Six Monsters dan Sima Jinchi. Ada ledakan cahaya lagi dan mereka lenyap juga. The Beast God tersentak kembali ke akal sehatnya. Dia dengan cepat membungkuk hormat. Tuanku. The Thousand Demon King dan Hell Demon Dragon King juga menunjukkan penghormatan mereka. Mereka kagum lebih dari apapun. Dengan tampilan cakar, mereka merasakan kembalinya tuan mereka. Tuan yang baru saja bangun di bawah tanah. Itu telah kembali. Itu tidak lagi diasumsikan bentuk rapuh manusia. Kekuatannya tampaknya benar-benar pulih. Dengan kilatan cahaya perak, cakar raksasa berubah menjadi bentuk humanoid dan muncul di depan mereka. Dia memiliki tangan di belakangnya dan sepenuhnya diselimuti cahaya keperakan. Kalian tidak pernah mendengarkan apapun yang aku katakan. Di Tian berlutut dengan satu lutut di tanah. Tuanku, kami tidak beruntung. Kamu tidak. Bagaimana Anda akan menjelaskan apa yang terjadi sekarang? Kata siluet perak dengan dingin. Bahkan, dia sudah tiba di sini sejak dini. Dia telah mengamati seluruh pertempuran tetapi tidak ikut campur. Dia juga kaget dengan kepergian Tanggulin. Ketika dia melihat bahwa 6 monster akan dihancurkan, dia membuat langkah untuk menghentikan pertempuran. Chapter 1439, Sea God Nine Trials. Tuhanku. Aku tidak mengerti mengapa kamu bersikap begitu lunak dengan Tanggulin. Keberadaannya merupakan ancaman bagi kita. Dan dia tumbuh terlalu cepat. Jika kita membiarkannya, aku pikir itu tidak akan lama sebelum dia benar-benar bisa menguasai kekuatan Raja Naga Emas. Siluet perak menjawab dengan datar. Itulah tepatnya yang saya ingin dia lakukan. Saya sudah memulihkan inti Dewa Naga. Aku ingin dia tumbuh dan mungkin bahkan berubah menjadi Raja Naga Emas sejati. Aku hanya bisa mengasimilasi dia sepenuhnya ketika sampai pada itu. Untuk mengembalikan Dewa Naga dan, pada gilirannya, membangun kembali alam ilahi. Tuhanku, ini, di Tian tertegun. Tetapi jika itu terjadi, siapa yang akan mengendalikan? Lagi pula dia hanya manusia biasa. Siluet perak itu berkata dengan jelas. Apakah Anda pikir Anda tahu lebih banyak daripada saya tentang siapa yang akan mengendalikan kita setelah saya mengasimilasi dia? Saya meminta Anda untuk tidak bergerak. Dan Anda berani bertindak sendiri. Jika saya belum menanam alat pengintai padanya, saya yakin Anda sudah memiliki jalan Anda sekarang. Pertumbuhannya belum lengkap. Dia belum sepenuhnya menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Jika kita membunuhnya sekarang dan aku menyerap kekuatannya, maka kita tidak akan pernah bisa mengembalikan Dewa Naga sepenuhnya. Maafkan aku, tuanku. Meskipun dia tidak tahu mengapa. Ditian merasakan ada sesuatu yang salah sejak awal. Namun, dia tidak dapat menemukan kesalahan dalam penjelasan tuannya. Siluet perak berkata dengan dingin. Aku akan membiarkannya meluncur kali ini. Mulai hari ini, tidak ada di antara Anda yang akan memiliki gagasan mengenai dirinya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Paham? 4 binatang besar menundukkan kepala mereka bersamaan. Siluet perak bergerak cepat menuju Ditian. Dia memukul mahkota kepala Ditian dengan tangan kanannya. Ditian merasakan tubuhnya bergetar ketika aliran waktu, yang telah kehilangan kendali,
Mulai stabil. Terima kasih, tuanku. Ditian menghela nafas lega. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan tuannya benar-benar telah kembali. Sebagian besar alasan dia cukup berani untuk mengabaikan perintahnya dan menyerang Tang Wulin adalah karena dia percaya bahwa kekuatan tuannya belum sepenuhnya pulih. Dalam hal basis budidaya, dia adalah yang unggul. Namun, saat ini, dia hanya bisa diam seperti jangkrik di musim dingin. Secara alami, dia tahu betapa menakutkannya jika tuannya benar-benar mendapatkan kembali kekuatannya. Praktis dia akan menjadi dewa yang berjalan di ranah laki-laki. Kekuatan planar di Douluo benua tidak lagi cukup untuk menekan makhluk seperti dia. Dalam arti tertentu, dia mungkin bisa bertarung melawan seluruh Douluo Plain sendiri. Bersiaplah, kalian semua. Kami akan merilis lebih banyak benih. Ini adalah kesempatan langka. Akan ada keributan besar di dunia manusia. Ini juga akan menjadi peluang terbesar kita. Baik tuanku, warna emas. Lautan emas yang tak berujung. Ketika Tang Wulin sadar kembali, apa yang dilihatnya adalah dunia emas. Dunia ini sunyi, tanpa desibel suara. Dia secara naluriah mengangkat kepalanya. Apa yang dia lihat adalah jalan lebar. Di dunia emas, jalan emas yang cemerlang sangat menarik perhatian. Itu berlanjut di kejauhan dan sepertinya tidak ada habisnya. 9 percobaan Dewa Laut. Hanya dengan melewati mereka semua Anda dapat benar-benar memiliki trisula emas dan mengendalikan kekuatannya. Lanjutkan dengan keberanian. Suara yang akrab terdengar di telinganya. Di dunia yang sunyi ini, suara hangat menembus lebih dalam ke dalam hatinya. Ayah. 9 percobaan Dewa Laut. Dengan kilatan cahaya. Keenam Shrek monster dan Sima Jinchi muncul di ruang kosong yang aneh. Mereka tidak lagi berada di hutan lebat, tetapi sekarang berada di dataran yang luas. Xie bergumam sendiri. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Aku tidak bermimpi, kan? Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Yang lain merasa seolah-olah berada dalam mimpi juga. Alis Yuanen Yehui dirajut dengan erat. Cakar perak tadi begitu kuat. Mereka semua hanya bisa mengatakan bahwa cakar perak itu tangguh. Mengingat bahwa itu telah membuat Bear Lord terbang. Tetapi mereka tidak dapat mengukur seberapa kuatnya sebenarnya. Bahkan mungkin memiliki peringkat yang sama dengan Beast God Ditian. Jika tidak lebih tinggi. Ketika mereka membuat penemuan ini setelah pergi jauh ke hutan Great Stardow. Tidak mungkin mereka tidak bisa terkesan. Sebelum ini, mereka tidak pernah menyangka bahwa ada makhluk jiwa yang begitu kuat. 4 binatang besar semuanya pejuang elit. Jika Tang Wulin tidak menggunakan trident Dewa Lautnya dan cakar perak tidak muncul, mereka pasti akan mati. Apa yang aku lebih tertarik adalah, kemana kakak pergi? Tanya Yue Zhengyu sambil tersenyum masam. Ya, kemana Tang Wulin pergi? Dia telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Dia sepertinya telah dibawa pergi oleh Golden Trident. Namun, kemana dia dibawa? Apakah dia aman? Mereka saling bertukar pandang. Tidak ada yang mengira bahwa perjalanan mereka untuk mencari kristal kehidupan akan berakhir seperti ini. Selama ini, kekuatan semua orang telah meningkat dengan kecepatan yang menyilaukan. Mereka telah mencapai markas budidaya 8 cincin. Memiliki 3 kata armor perang. Dan memperoleh arwah roh 100.000 tahun. Mereka merasakan kekuatan mereka sendiri meningkat dengan pesat. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan kesombongan mereka membangun. Namun, mereka telah menggunakan semua energi mereka dalam pertempuran hari ini. Dan akhirnya dikalahkan. Ini tidak terbayangkan bagi mereka. Jika mereka bekerja bersama, mereka mungkin bisa melawan Tousan Demon King atau Bear Lord. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya di hadapan dewa binatang itu. Siapa yang melihat Trisula Wulin sebelumnya? Ada apa dengan itu? Tanya Ye Xinglan. Aku sudah melihatnya. Xie buru-buru menjawab. Saat itu, kami menciptakan badai di langit. Ketika Tang Wulin berasimilasi dengan Thundercelap Netherfin, Trisula emas muncul. Juga, saya ingat ada siluet tubuh wanita juga. Saya tidak bisa melihat detailnya. Tetapi saya yakin itu hanya muncul sekali. Aura Trisula itu begitu kuat. Tetapi saya tidak berpikir bahwa Big Brother dapat sepenuhnya mengendalikannya. Jika apa yang dia katakan itu benar,
maka sangat mungkin Trisula itu mengandung kekuatan ilahi. Tang Wulin jelas mengatakan bahwa dia akan membiarkan Ditian mengalami kekuatan dewa. Sebenarnya, dia hanya berhasil memblokir serangan Ditian dengan Millennium Cloud. Namun, bahkan Tang Wulin pun tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya. Tak satu pun dari mereka yang mengira Tang Wulin akan meninggalkan barisan di medan perang dan melarikan diri dengan sengaja. Itu bukan sesuatu yang akan dia lakukan. Namun, mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan Tang Wulin dimanapun. Segalanya menjadi serius. Ayo kembali untuk sekarang. Dia mungkin sudah kembali, kata Sima Jinci dengan suara berat. Meskipun dia mengatakan ini, dia sendiri tidak cukup percaya kata-katanya sendiri. Dia telah mencoba merasakan kehadiran Tang Wulin dengan saber kekuatan klan naga. Tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Ye Xinglan mengangguk. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain kembali. Su Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata, Kapten hilang. Bagaimana kita harus menjelaskan ini kepada Yang Mulia ketika kita kembali? Pentingnya Tang Wulin terhadap Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak dapat dilukiskan. Kehilangannya yang tiba-tiba tentu akan menjadi pukulan berat bagi Shrek yang baru saja memulai rekonstruksi. Ada gelombang kejut energi yang kuat di Great Stardew Forest, dan bahkan menembus penghalang. Qiangu Dongfeng tidak dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Dia merasa bahwa dia dalam keadaan yang sangat buruk. Ketika Shrek diledakkan saat itu, dia berpikir bahwa Shrek Academy akan tetap terdegradasi ke sejarah. Bahkan jika seseorang ingin membangun kembali Shrek, itu tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Namun, dia tidak berharap hari itu akan datang begitu cepat. Memikirkan bahwa sebenarnya ada seseorang yang ingin membangun kembali Shrek setelah beberapa tahun. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa para siswa Akademi Shrek masih hidup. Itu masalah besar. Ini karena dia menemukan, setelah beberapa upaya, bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Akademi Shrek. Dengan Roh Kudus Cult yang tidak mau bergerak, Akademi Shrek praktis tidak bisa ditembus. Dengan tekanan dari publik dan setelah menderita kerugian dari konflik antara Pagoda Roh dan Sekte Tang, dia tidak berani mengambil tindakan drastis setelah ini. Chapter 1440, A Conversation Between Grandfather and Grandson. Selain itu, semua orang tahu bahwa rekonstruksi Shrek pasti didukung oleh Sekte Tang. Namun, dia tidak bisa mengatakan apapun di depan umum. Federasi tidak mungkin mengambil alih tanah Shrek dengan paksa. Kota Shrek asli sudah ada sebelum federasi bahkan ada. Sepotong tanah itu milik Shrek. Jika federasi menyitanya, itu akan setara dengan invasi. Meskipun Shrek hancur dalam ledakan itu, pengaruhnya di benua itu masih sangat dalam. Jika parlemen federal berani melakukan tindakan yang berani, hari-harinya akan dihitung. Karena itu, ketika Roh Kudus berkultus memperjelas bahwa tidak akan datang untuk menghancurkan Shrek, Qiangu Dongfeng menyadari bahwa dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Paling tidak, Akademi Shrek didukung oleh Douluo Asmara dan Douluo Tanpa Hati. Dengan kehadiran dua limit Douluos yang hebat, bagaimana mereka akan menekan Shrek dengan kekuatan bela diri? Tidak akan ada alasan untuk kampanye. Dalam keadaan seperti itu, ada gangguan lain di Great Stardew Forest. Qiangu Dongfeng tidak bisa menjaga dirinya agar tidak marah. Dia tidak pernah merasa geram seperti yang dia rasakan sekarang. Dapatkan ke bawah itu. Secara alami, dia tahu tentang keberadaan beberapa bis besar. Pagoda Roh selalu bersepakat dengan Great Beast bahwa mereka tidak akan saling mengganggu. Pagoda Roh memungkinkan mereka untuk beristirahat di sana dengan tenang. Meskipun alasan sebenarnya adalah bahwa Dewa Binatang itu terlalu kuat, terlalu sulit untuk membunuhnya. Menurut instruksi dari pendahulu mereka, mereka sebenarnya sedang menunggu hukuman ilahi terakhir Dewa Bis untuk memukulnya. Ketika hari itu tiba, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengubah Bis God Ditian menjadi jiwa roh dan menambahkannya ke koleksi spirit pagoda. Jika mereka bisa mengumpulkan jiwa roh Dewa Binatang ini, Pagoda Roh akan memiliki jiwa roh berharga sendiri. Pagoda Roh telah mengembangkan cara untuk menjaga jiwa roh tetap ada untuk waktu yang lama. Untuk alasan ini, puluhan generasi Master Pagoda Roh telah berusaha untuk berkomunikasi dengan Dewa Binatang buas ini. Tetapi mereka semua ditolak. Untungnya,
Dewa binatang telah berperilaku sendiri selama beberapa ribu tahun terakhir dan tidak membuat masalah. Kedua belah pihak hidup berdampingan secara damai. Para pendahulu Pagoda Roh telah menyampaikan informasi bahwa hukuman ilahi Bisgat sudah dekat dan Pagoda Roh dapat menunggu. Begitu hukuman Bisgat di Tian akan menimpanya. Dipertobatkan menjadi arwah akan menjadi satu-satunya jalan keluar dari siklus itu. Pikiran untuk memiliki bis. Roh-roh Tuhan itu sendiri sangat luar biasa. Dan itu akan sama untuk bis grid lainnya. Jika dewa binatang menjadi roh-roh, binatang buas lainnya akan lebih mudah diatasi. Lagi pula, mereka tidak benar-benar kebal. Setelah dia memberi perintah kepada orang-orangnya untuk menyelidiki Great Stardew Forest, Qiangu Dongfeng menyipitkan matanya sedikit. Situasi saat ini tampak tenang di permukaan. Namun, Akademi Shrek sedang dibangun kembali. Bahkan tanpa Yun Ming, Shrek masih akan menjadi masalah besar setelah itu direkonstruksi. Ini karena terlalu banyak pendukung. Paling tidak, begitu berita tentang rekonstruksi Shrek keluar, fraksi Dove telah tumbuh lebih dari tulang punggung. Partai-partai netral juga mulai bergoyang menuju fraksi Dove. Di militer, banyak jenderal berpangkat tinggi telah mengubah hubungan mereka dari fraksi Hawk ke faksi netral. Semua jenderal ini adalah alumni Akademi Shrek. Tanpa ragu, Shrek telah menghubungi mereka ketika sedang dibangun kembali. Seperti kata pepatah, tarik rambut dan tubuh terpengaruh. Ketika pengaruh Akademi bisa mencapai tahap seperti itu pasti memenuhi reputasinya sebagai yang terbaik. Tidak, ini tidak bisa berlangsung. Setidaknya kita harus membuat beberapa berita untuk mempertahankan pengaruh Pagoda Roh. Kita harus membersihkan citra negatif yang kita miliki sebelum ini. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Masuk, kata Qiangu Dongfeng dengan suara dalam. Pintu terbuka, dan sesosok tubuh tinggi, kekar dan bersemangat berjalan masuk dari luar. Itu adalah salah satu dari 4 roh besar Pagoda Roh, yang juga merupakan cucu Qiangu Dongfeng yang paling dicintai. Qiangu Zhangting. Zhangting, mengapa kamu di sini? Qiangu Zhangting telah dalam kultivasi terpencil belakangan ini. Ketika dia melihat cucunya, Qiangu Dongfeng sangat terkejut. Kakek, saya mendengar bahwa Akademi Shrek sedang dibangun kembali, tanya Qiangu Zhangting dengan sedikit cemberut. Qiangu Dongfeng menghela nafas dengan lembut. Ya, ini bukan masalah kecil. Karena rekonstruksi Shrek, situasi di parlemen berubah. Keuntungan besar kami sedang dirusak. Shrek memiliki banyak pendukung. Jika kita tidak dapat menghalangi mereka di tahap awal rekonstruksi, mereka hanya akan mengambil langkah di masa depan. Mengetahui Shrek dan rahasianya yang tersembunyi, tidak akan lama sebelum mereka dapat mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya. Kakek, saya ingin tahu apakah Anda memperhatikan sesuatu, kata Qiangu Zhangting tiba-tiba. Apa itu? Qiangu Dongfeng memandangi cucunya, bingung. Mata Qiangu Zhangting berkedip dengan cahaya. Apakah kamu masih ingat bahwa Gu Yuena dan aku telah bertemu seseorang dari Roh Kudus Cult di stasiun kereta? Selama waktu itu, kami telah melihat mereka berjalan dengan Sekte Master Sekte Tang saat ini. Tang Wulin. Ketika dia mendengar pengingat cucunya, Qiangu Dongfeng dengan cepat mengingat situasi saat itu. Mata Qiangu Zhangting bersinar dengan sinar dingin. Dulu, kupikir Nana memandangnya dengan cara yang aneh. Kemudian, saya melakukan penggalian sendiri. Dan saya mengetahui bahwa Shrek Academy memiliki festival tradisional yang disebut Sigat Fated Dead Festival. Saya yakin Anda tahu tentang ini juga. Qiangu Dongfeng mengangguk. Itu acara akbar Shrek Academy. Qiangu Zhangting melanjutkan dengan nada dingin. Nana adalah murid di sana. Dan Tang Wulin adalah teman sekelasnya. Juga, di lapangan luar, Tang Wulin adalah pengawas kelas. Sementara Nana adalah wakilnya. Mereka bahkan berada di tim yang sama. Qiangu Dongfeng sedikit mengernyit. Lanjutkan. Qiangu Zhangting melanjutkan. Kami sudah memiliki informasi ini. Tetapi ada beberapa hal yang tidak kami ketahui. Saya telah menyuap seorang murid pengadilan luar yang dipecat oleh Akademi Shrek. Dan dia memberi saya informasi penting. Di festival tanggal nasib Dewa Laut, Tang Wulin telah melamar Nana. Dan dia telah menerima lamarannya saat itu. Apa yang kamu katakan? Qiangu Dongfeng sangat terkejut.
Meskipun spirit pagoda selalu mengawasi kejadian di Akademi Shrek, itu seperti perisai besi. Juga, ada banyak ahli di dalam. Dan sangat sulit untuk mendapatkan informasi apapun. Qiangu Zhangting mendengus dan berkata, jika Akademi Shrek tidak dihancurkan, akan sulit bagi saya untuk menyuap murid yang dikeluarkan dari pengadilan luar. Tetapi apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Juga, ada informasi lain yang lebih penting. Tang Wulin tidak hanya Master Sekte Tang Sekte saat ini. Ketika dia masih di Shrek Academy, dia adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters generasi ini. Tatapan Qiangu Dongfeng berkedip. Itu benar. Dia tahu tentang Tang Wulin menjadi pemimpin 7 monster Shrek. Shrek tidak pernah mencoba menyembunyikan ini. Satu-satunya hal adalah dia sepertinya mengabaikan fakta ini. Ketika Qiangu Zhangting mengingatkannya tentang hal itu dengan cara ini, titik-titik itu akhirnya terhubung bersama. Dan dia sepertinya punya ide. Qiangu Zhangting berkata dengan suara berat. Meskipun saya sangat iri setelah mendapat informasi ini. Saya bahkan ingin segera menanyai Nana. Tetapi saya masih menahan diri. Karena nampaknya informasi ini adalah sarana yang dengannya kita dapat memecahkan kebuntuan ini. Qiangu Dongfeng berseri-seri. Maksudmu kita akan menggunakan perasaan yang dimiliki Tang Wulin untuk Gu Yuena? Qiangu Zhangting mengangguk. Hubungan mereka harus berjalan dalam. Begitulah tampaknya menurut deskripsi dari murid luar pengadilan. Tang Wulin menyukai Nana. Dan Nana pasti juga menyukainya. Kalau tidak, Nana tidak akan menerimanya di festival tanggal takdir Dewa Laut. Namun, saya bertanya-tanya mengapa Nana masih di sini bersama kami. Dia seharusnya sudah membuat pilihan. Mungkin dia ragu. Dia tahu bahwa Pagoda Roh adalah tempat yang lebih cocok untuk perkembangannya. Tetapi hatinya masih berpegang pada Tang Wulin. Saya rasa penghancuran Akademi Shrek adalah apa yang memberinya tekad untuk mengikuti kami. Bersambung.